Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda semua sehat selalu dan tetap menjaga protokol kesehatan. Sebelum memasuki pelajaran, jangan lupa membaca doa belajar ya Ananda. Baiklah, di sini Ibu akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat ini ada 3. Yang pertama, memfaktorkan. Yang kedua, rumus ABC. Yang ketiga, melengkapkan kuadrat sempurna. Materi yang akan dijelaskan sekarang yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. 3. Melengkapkan kuadrat sempurna. Contohnya, akar persamaan kuadrat X pangkat 2 sama dengan 4. X sama dengan akar 4, maka X nilainya sama dengan plus minus 2. Jadi X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan minus 2. Jadi dapat kita simpulkan, jika X pangkat 2 sama dengan K suatu bilangan tak negatif, maka X sama dengan plus titik-titik atau X sama dengan minus titik-titik. Contoh yang kedua, akar persamaan kuadrat X tambah 5 dipangkatkan 2 sama dengan 16. X tambah 5 sama dengan akar 16. X ditambah 5 sama dengan plus minus 4. Maka X sama dengan plus minus 4 dikurang 5. X1 sama dengan hasilnya minus 1 dan X2 sama dengan minus 9. Jadi dapat kita simpulkan, jika X tambah A dipangkatkan 2 sama dengan K suatu bilangan tak negatif, maka X sama dengan minus A ditambah nilai titik-titik atau X sama dengan minus A dikurang titik-titik. Contoh yang ketiga, akar persamaan kuadrat A ditambah B dipangkatkan 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Contohnya, X ditambah 5 dipangkat 2 sama dengan, kita pakai rumus yang di atas, A itu X, B-nya sama dengan 5, sama dengan X pangkat 2 ditambah 2 dikali X dikali 5 ditambah 5 pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 25. Jika dibalik, maka A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan A tambah B di pangkat 2. Contohnya, X kuadrat ditambah 12X ditambah 36. Jadi di sini B-nya yaitu 6. Kenapa 6? Karena akar dari 36 sama dengan 6. Seperti ini. X pangkat 2 ditambah 2 dikali X dikali 6 ditambah 6 pangkat 2. Maka hasilnya yaitu X ditambah 6 pangkat 2. Selanjutnya tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka, jumlah akar-akar persamaan kuadrat jika X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Hasil kali akar-akar persamaan kuadrat jika X1 dikali X2 sama dengan C per A. Kita masuk ke contoh. Contoh pertama, akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Tentukanlah A,
X1 ditambah X2, B. X1 dikali X2, C. X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2, D. 1 per X1 ditambah 1 per X2. Jawab A. X1 ditambah X2 yaitu rumusnya min B per A. Sama dengan B-nya nilainya 2, A-nya nilainya 1. Jadi min 2 per 1 sama dengan min 2. B. X1 dikali X2, rumusnya C per A. Sama dengan C-nya minus 8, A-nya 1. Jadi hasilnya min 8 bagi 1 sama dengan min 8. Yang C, X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 sama dengan rumusnya X1 ditambah X2 di pangkat 2 dikurang 2X1 dikali X2. Sama dengan min 2 pangkat 2 dikurang 2 dalam kurung min 8. Karena X1 tambah X2 tadi udah kita kerjakan, hasilnya min 2. X1 dikali X2 hasilnya min 8. Sama dengan 4 ditambah 16 sama dengan 20. Yang D, 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan X1 ditambah X2 per X1 dikali X2. Ini rumusnya ya. Sama dengan min 2 per min 8. Maka min 2 per min 8 hasilnya 1 per 4. Soal yang kedua, persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 dikurang 2 dan X2 dikurang 2. Kita jawab X1 ditambah X2 sama dengan min B per A sama dengan 5. Karena B-nya min 5, A-nya 1, min dikali min hasilnya plus, maka hasilnya 5. X1 dikali X2 sama dengan C per A sama dengan 6. Akar-akar persamaan kuadrat baru, alfa sama dengan X1 dikurang 2 dan beta sama dengan X2 dikurang 2. Alfa ditambah beta sama dengan rumusnya X1 dikurang 2 ditambah X2 dikurang 2. Sama dengan X1 ditambah X2 dikurang 4. Sama dengan X1 ditambah X2 sama dengan 5 dikurang 4. Jadi 5 dikurang 4 sama dengan 1. Jika dikalikan alfa kali beta sama dengan X1 dikurang 2 dikali X2 dikurang 2. Sama dengan kita kali silang X1 dikali X2, X1 dikali 2, hasilnya min 2X1, 2 dikali X2, min 2X2, min 2 dikali min 2, plus 4. Sama dengan X1 dikali X2 dikurang, kita keluarkan 2-nya, 2 dalam kurung X1 ditambah X2 ditambah 4. Sama dengan X1 dikali X2 hasilnya 6. X1 ditambah X2 hasilnya 5. Maka 6 dikurang 2 dalam kurung 5 ditambah 4 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat baru X kuadrat dalam kurung alfa tambah beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Jadi dapat kita simpulkan yaitu A sama dengan 1, B sama dengan min 1, C sama dengan 0. Dapat kita tuliskan persamaannya yaitu seperti ini.
X kuadrat dikurang X sama dengan 0. Selanjutnya, boleh dengan cara kedua seperti ini, dengan rumus X pangkat 2 di dalam kurung alfa tambah beta kali X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Dengan soal yang sama, persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 dikurang 2 dan X2 dikurang 2. Kita selesaikan, X1 ditambah X2 sama dengan min B per A sama dengan 5. X1 dikali X2 sama dengan C per A sama dengan 6. Langsung kita masukkan ke rumus X kuadrat dalam kurung X1 dikurang 2 ditambah X2 dikurang 2 X ditambah X1 dikurang 2 dikali X2 dikurang 2 sama dengan 0. X kuadrat yang dalam kurungnya kita susun X1 ditambah X2 min 2 ditambah min 2 sama dengan min 4. Jadi dapat kita tuliskan X1 ditambah X2 dikurang 4X ditambah X1 dikali X2, X1 dikali min 2, min 2 dikali X2, min 2 dikali min 2. Jadi hasilnya X1 dikali X2 dikurang 2X1 dikurang 2X2 ditambah 4 sama dengan 0. Sama dengan X kuadrat dalam kurung X1 ditambah X2 dikurang 4X ditambah X1 dikali X2 dikurang 2. Kita keluarkan 2-nya. Dalam kurung X1 ditambah X2 ditambah 4 sama dengan 0. Jadi X kuadrat dalam kurung X1 ditambah X2 nilainya 5, 5 dikurang 4, ditambah X1 dikali X2 nilainya 6, jadi 6 dikurang 2 dalam kurung 5, ditambah 4 sama dengan 0. Hasilnya X kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Bisa kita tuliskan seperti ini. X kuadrat dikurang X sama dengan 0. Selanjutnya penerapan persamaan kuadrat. Contoh pertama, luas sebidang tanah berbentuk persegi panjang adalah 4.320 meter kuadrat. Panjang tanah itu 12 meter, lebih panjang daripada lebarnya. Berapakah panjang dan lebar sebidang tanah tersebut? Kita selesaikan. Misalkan panjang tanah sama dengan P meter, lebar tanah sama dengan X meter, maka P sama dengan 12 ditambah X meter, luas tanah sama dengan X kali P, luas tanahnya 4.320 meter kuadrat sama dengan X kali P, 4.320 meter kuadrat sama dengan X dikali P, P-nya kita gantikan 12 tambah X. 4.320 sama dengan 12X ditambah X kuadrat. Jadi persamaan kuadratnya bisa kita lihat X kuadrat ditambah 12X dikurang 4.320 sama dengan 0. Selanjutnya pasangan nilai P dan Q yang mungkin yaitu yang pertama, jika dikalikan maka hasil perkalian itu merupakan nilai dari C. Seperti ini, P kali Q sama dengan min 4.320, maka carilah perkalian dua angka yang hasilnya min 4.320. P dikali Q sama dengan min 60 dikali 72 sama dengan min 4.320. Yang kedua, kita lihat dari perkalian tersebut, ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan B. Jadi P ditambah Q sama dengan minus 60 ditambah 72 sama dengan 12. Selanjutnya, P ditambah Q sama dengan B sama dengan 12.
sama dengan kita letakkan min 60-nya tambah 72. P dikali Q sama dengan C sama dengan minus 4320 sama dengan minus 60 dikali 72. Jadi faktornya adalah L dikurang 60, L ditambah 72 sama dengan 0. X kurang 60 sama dengan 0 atau X ditambah 72 sama dengan 0. X sama dengan 60, X sama dengan min 72. Karena ukuran panjang pada sebidang tanah tidak pernah negatif, maka nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 60. Untuk X sama dengan 60, maka panjang tanah adalah P sama dengan 12 tambah X sama dengan 12 tambah 60 sama dengan 72. Jadi, panjang sebidang tanah tersebut adalah 60 meter dan lebarnya 72 meter. Contoh yang kedua, keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luas taman 450 meter kuadrat, tentukan panjang dan lebarnya. Diketahui, keliling persegi panjang sama dengan 90 meter, luas persegi panjang sama dengan 450 meter kuadrat. K sama dengan 2 dikali P tambah L, 90 sama dengan 2 dikali P tambah L, 90 dibagi 2 sama dengan P tambah L, hasilnya 45 sama dengan P tambah L. P sama dengan 45 kurang L. Luasnya sama dengan P kali L. Luasnya udah kita ketahui 450 sama dengan P-nya 45 kurang lebar dikali lebar. 450 sama dengan 45 kali L, jadinya 45L dikurang L kali L sama dengan L kuadrat. Jadi, dapat kita tuliskan persamaan kuadratnya. L kuadrat dikurang 45L ditambah 450 sama dengan 0. Pasangan nilai P dan Q yang mungkin yaitu 1 jika dikalikan maka hasil perkalian itu merupakan nilai dari C. P kali Q sama dengan 450, maka cari perkalian dua angka yang hasilnya 450. P dikali Q sama dengan minus 15 kali minus 30 sama dengan 450. Yang kedua, kita lihat dari perkalian tersebut, ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan B. Jadi, P tambah Q sama dengan minus 15 ditambah minus 30 sama dengan minus 45. Dari persamaan kuadrat, L kuadrat dikurang 45L ditambah 450 sama dengan 0. Dapat kita lihat P tambah Q sama dengan B sama dengan 45 sama dengan minus 15 ditambah minus 30. Jika di perkalian, P dikali Q sama dengan C sama dengan 450 sama dengan minus 15 dikali minus 30. Jadi, faktornya adalah L dikurang 15, L dikurang 30 sama dengan 0. L dikurang 15 sama dengan 0 atau L dikurang 30 sama dengan 0. L sama dengan 15 dan L sama dengan 30. Untuk L sama dengan 15, maka panjang tanah P sama dengan 45 kurang 15 sama dengan 30. Dan untuk L sama dengan 30, maka P sama dengan 45 kurang 30 sama dengan 15. Jadi, panjang taman tersebut adalah 30 meter dan lebarnya adalah 15 meter. Baiklah, materi kita hari ini sampai di sini saja. Jangan lupa dicatat ke buku catatannya. Thank you for watching. Tetap jaga kesehatan. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.